Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dia menjadi petunjuk bagi manusia dan dia adalah penjelas dari petunjuk tadi. Dan dia yang menjelaskan antara yang hak dan batil. Bicara dengan tema akrab bersama Al-Quran di bulan Ramadan, bersamaan, bermesraan dengan Al-Quran, maka perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Sesungguhnya Al-Quran ini nanti di hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat, penolong bagi para sahabatnya. Rupanya Al-Quran memiliki sahabat. Tidak hanya dalam hadis ini, ikhwatal iman rahmati Allah, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dipanggil, diseru para sahabat Al-Quran, mereka yang gemar tilawah, tadabbur, tadarus, tahfiz dan mengamalkan Al-Quran, kelak nanti di hari kiamat dipanggil, kumpul. Iqra, bacalah Al-Quran. Di hari itu ikhwatal iman tidak ada Al-Quran dalam bentuk cetakan, tidak ada Al-Quran dalam bentuk digital. Al-Quran yang ada di dada dan hanya para sahabat Al-Quran yang masih memilikinya. Bacalah, warqa, dan naiklah tangga-tangga menuju surga. Warattil kama turattilu fid dunya, baca Al-Quran dengan tartil, dengan tenang, dengan nikmat. Biarkan semua orang panik ketakutan di hari kiamat, namun bacalah wahai para sahabat Al-Quran dengan asik, dengan nikmat. Fa inna manzilataka inda akhiril ayat taqra'uha, karena sesungguhnya posisimu kelak di surga tergantung sampai akhir ayat mana yang sanggup kau baca. Bermesraan dengan Al-Quran, kita jadi sahabat Al-Quran, sahabat yang tidak pernah meninggalkan, melupakan, membiarkan, terus diingat, terus dibawa. Ikhwatal iman, Ubaid bin Bisr radhiyallahu an, kisahnya barangkali anda pernah dengar. Ketika dia salat malam dengan tilawah Al-Quran yang panjang, lalu musuh menembakkan panah ke dadanya. Begitu tembus, ikhwatal iman rahmati Allah, dia lihat. Lalu kemudian dia teruskan tilawah Al-Quran dalam salat malamnya. Maka dilihat tidak bergeming, dilihat tidak goyang, tembakan lagi, panah kedua, ketiga, keempat, hingga sudah mulai basah badannya dengan darah, mulai limbung, dia jatuh dan dia bangunkan sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, bangun, kita diserang. Dan ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah musuh dipukul mundur, lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Ubaid bin Bisr yang alhamdulillah malam itu masih bisa diselamatkan. Maka para sahabat bertanya, kenapa engkau tidak bangunkan kami ketika panah menembus dada? Jawaban Ubaid bin Bisr mengatakan, aku enggan memutus indahnya tilawah Al-Quran. Hotel iman, kisah heroik ini saya kira hanya terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabat saja. Namun tidak, hotel iman, mukjizat Al-Quran bagi mereka yang menjadi sahabatnya, yang kerap rajin tilawah, tadabbur, tadarus, mengamalkan Al-Quran, mukjizatnya akan terus terjadi setiap saat. Malam itu ikhwatal iman Ramadan seperti ini ikhwat dalam, saya diundang di sebuah rumah keluarga di Kemang, Jakarta Selatan. Maka kisah ini saya sampaikan. Seorang anak bernama Adi, usia 40 tahunan. Beliau bilang, Ustadz, saya mau cerita kisah mama saya, usia beliau 70 tahun. Mama itu Ustadz, kalau udah gak ada yang ngajak ngobrol, sudah tidak ada kegiatan, pasti mama keluarkan dari tas tangannya Al-Quran. Kalau beliau sudah baca Al-Quran pasti bersuara. Maka pilihannya dua,
kami berhenti bicara atau kami pergi ke tempat lain supaya tidak ganggu mama baca Quran. Dan mama nggak kenal waktu, nggak kenal tempat, dia nikmat sekali kalau baca Al-Quran. Hingga akhirnya hotel iman, adik cerita kepada saya, mama kanker rahim Ustaz, di usianya 70 tahunan. Saya anak laki-laki tertua, diberitahu oleh dokter, tanda tangan persetujuan, karena chance-nya 50-50. Saya diskusi sama semua keluarga, keputusan kami lanjutkan operasi. Lalu kemudian ikhwatal iman rahmati Allah, ketika saya masuk lagi ketemu sama dokter, ya kami sudah setuju, siap tanda tangan. Pak Adi, kalaupun sukses operasinya, rasa sakit setelah operasi 6 bulan perihnya nggak bakal habis, masih terus terasa. Maka saya keluar lagi, saya tanya lagi kepada keluarga, jalankan. Maka saya tanda tangan. Operasi itu berlangsung Ustaz. Tidak satupun di antara kami anak-anak mama boleh nemenin di ruang operasi. Lalu kami menunggu di luar. Tatkala operasi berjalan sukses atas izin Allah, mama siuman. Begitu mama siuman, kami bingung. Mama minta ditegakin duduknya. Beliau langsung bercanda, dia tertawa, dia ngobrol nggak berhenti-berhenti, seperti nggak ada rasa sakit. Lalu kemudian kami bertanya, Mama, tadi operasi bagaimana? Mama takut apa enggak? Enggak. Mama bius total apa bius lokal? Setahu mama lokal, cuma sini aja. Mama masih dengar, mama masih lihat. Mama nggak takut? Tanya anak-anaknya. Hotel iman, dengarkan kalimat mamanya ini. Kenapa takut? Waktu mama lagi mulai berasa tegang, tiba-tiba dokter mempersilahkan kalian semua masuk ke ruang operasi. Dan dalam kondisi ketakutan itu, mama senang semua anak mama membacakan Al-Quran untuk mama. Hotel iman rahmati Allah. Hingga mama tidur, hingga mama tenang. Dan Masya Allah, tatkala mama bilang begitu, Ustaz, kami celengukan. Siapa yang diizinkan masuk ke dalam ruang operasi? Dan siapa yang membacakan Al-Quran buat mama? Allahu Akbar. Rupanya setiap orang yang menjadi sahabat Al-Quran, Al-Quran akan terus menemaninya. Tidak hanya di dalam kubur, tidak hanya ketika hari bangkit, bahkan diantarkan ke surga paling indah. Bahkan ketika di dunia, dalam kondisi galau sekalipun, dalam kondisi sedih, dalam kondisi sakit, Al-Quranlah teman kita semua. Maka nikmati hotel iman. Ingin tahu bagaimana cara menikmati Al-Quran di bulan Ramadan? Maka lihat surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila, inna sanulki alaika qawlan sakila. Ketika Anda ingin merasakan indahnya Al-Quran, maka gabungkan tilawah Al-Quran yang tartil dengan qiyamul lail yang panjang, Anda akan merasakan nikmatnya Al-Quran. Ingin tahu lagi bagaimana nikmatnya Al-Quran di bulan Ramadan? Maka inilah yang disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, hina yalqahu Jibril, fayudarisul Quran kulla layla hatta yansalih. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad min ar-rihil mursalah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa sungguh pribadi Rasulullah adalah orang yang paling dermawan yang aku kenal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lebih hebat lagi dermanya ketika masuk bulan Ramadan. Lalu sering berjumpa Jibril. Mereka berdua mempelajari mudarasah murajaah Al-Quran hingga Ramadan berakhir. Dan sungguh ketika Rasulullah SAW dalam kondisi hebatnya Ramadan sering mempelajari Al-Quran, Rasulullah dermanya lebih hebat, lebih kencang, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Angin bertiup, maka Rasulullah dermanya lebih cepat lagi. Kalau kita ingin bermesraan dengan Al-Quran di bulan Ramadan, nikmati bacaan Al-Quran ketika qiyamul lail, bacaan yang panjang. Bolehkah pegang mushaf Ustaz? Boleh.
Bolehkah dibaca setengah juz per halaman per rakaat? Boleh. Dibaca 1 juz? Boleh. Nikmati itu. Dan kalau kita pengen merasakan indahnya membersami Al-Quran di bulan Ramadan, infak sesering mungkin. Perbanyak infak, ikhwatal iman. Donasikan harta kita yang Allah titipkan. Maka kalau ada kesempatan melakukan kebaikan, ikhwatal iman rahmati Allah, apakah melakukan pembangunan masjid, pembangunan pesantren, memberikan makan berbuka untuk anak-anak yatim, santri, duhafal Al-Quran, penghafal Al-Quran, janda-janda miskin, anak-anak yatim, lakukan infak sebanyak-banyaknya, ikhwatal iman. Tilawah Al-Quran dikemas dengan qiyamul lail yang panjang, dikemas dengan infak yang panjang. Itulah yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan selamat menikmati indahnya kebersamaan dengan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.